Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimat, kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji. Rabbana lakal hamd. Ya Allah, ya Rabb kami, bagimu segala puji. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dipuji di setiap situasi dan kondisi. Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika mendapatkan musibah, pula dirinya itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dirinya itu yakin bahwasannya dengan musibah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berkeinginan untuk menghapuskan dosa-dosanya. Maka itulah yang diyakini oleh setiap mukminah, oleh setiap perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang demikian itu kecuali bagi seorang muslim, kecuali bagi seorang muslimah, bahwasanya semua perkaranya itu adalah kebaikan. Ketika mendapatkan kenikmatan ataupun ketika mendapatkan ujian, seseorang tidak lupa untuk kemudian menjalankan tugasnya pada kondisi yang demikian itu. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita kecuali untuk menghamba kepadanya, kecuali untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kalau kemudian katakanlah ketika mendapatkan musibah, apa yang seharusnya dia lakukan? Apakah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang bisa dia lakukan ketika itu, yaitu dengan bersabar, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah
ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini adalah sebagai ujian. Kehidupan kita di dunia ini adalah dipenuhi dengan ujian dan ujian. Entah itu ujian ketika dalam keadaan lapang atau ujian dalam keadaan kesempitan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan, dengan kenikmatan-kenikmatan. Demikian pula dengan keburukan-keburukan, dengan musibah-musibah, agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah yang menjadikan seseorang itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu adalah kebaikan. Maka kenikmatan yang menjadikan seseorang itu lalai menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keburukan. Itu adalah musibah yang sebenarnya tatkala seseorang itu menjauh, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji, dan itu kita ucapkan ketika kita dalam salat, ketika kita mengerjakan salat, ketika kita mengucap sami Allahu liman hamidah, kita mengucap Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Ya Allah, ya Rabb kami, bagimu segala puji. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah teruntuk junjungan kita semuanya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Kita senantiasa berusaha untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menjadi pengikut yang baik, untuk senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan di dalam kehidupan di dunia ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, apa yang disebutkan setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh memanggil orang-orang yang beriman, maka yang setelahnya itu tentu adalah konsekuensi. Semakin seseorang itu mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan setelah itu, maka akan semakin kuat keimanannya. Ati Allah, taatilah Allah. Wa atiur Rasul, taatilah Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun tidak sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar kita, yang diperintahkan kepada setiap muslim, setiap muslimah adalah menaati Allah, menaati Rasulnya. Wa ulil amri minkum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan waliul amr di antara kalian yang mengurusi urusan kalian, diperintahkan untuk menaati pemerintah selama itu bukanlah perkara maksiat. Maka dari mana kita mengetahui perintah Allah, perintah Rasulnya, kalau tidak dengan talabul ilmi, kalau tidak dengan belajar menuntut ilmu? Maka tentunya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim.
Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan berkenaan dengan darah-darah kaum wanita, dan yang ketiga disebutkan di dalam kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Beliau yang ketiga ini menyebutkan pembahasan berkenaan dengan an-nifasu wa ahkamuhu, nifas dan hukum-hukumnya. An-nifasu huwa ad-dam alladhi yanzilu minar rahim lil wiladati wa ba'daha. Nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim. Darah tersebut keluar dari rahim karena kelahiran atau seusai kelahiran tersebut. Wa huwa baqiyatud dam al-muhtabas waqtal hamli fir rahim. Dan darah nifas itu adalah darah sisa. Darah sisa yang tertahan, yang tersimpan ketika hamil di dalam rahim. Fa idza waladat kharaja hadha ad-dam syai'an fa syai'an. Maka ketika seorang perempuan itu melahirkan, darah itu keluar sedikit demi sedikit. Ketika seorang perempuan itu hamil, darah itu tersimpan di dalam rahim. Maka ketika dirinya melahirkan, darah itu keluar berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Wa ma tarahu qabla al-wiladah min khurujid dam ma'a amaratil wiladati fa huwa nifas. Dan yang dilihat oleh seorang perempuan sebelum melahirkan, dari keluarnya darah, sebelum melahirkan darah tersebut sudah keluar, bersamaan dengan adanya tanda-tanda akan melahirkan, ada tanda-tanda dirinya hendak melahirkan, dan kemudian darah itu keluar, maka itu pun adalah darah nifas walaupun belum melahirkan. Wa qayyadahu al-fuqaha'u biyawmaini aw thalathatin qabla al-wiladati. Dan para ahli fikih memberikan batasan 2 atau 3 hari sebelum melahirkan. Darah tersebut keluarnya 3 hari atau 2 hari atau tentunya 1 hari sebelum melahirkan, maka itu adalah dianggap darah nifas. Wal ghalibu anna bidayatahu takunu ma'al wiladati. Dan kebanyakan darah nifas itu keluar awalnya adalah bersamaan dengan prosesi melahirkan. Kebanyakan. Wal mu'tabaru wiladatu ma tabayyana fihi khalqu insan. Dan yang dijadikan patokan itu adalah melahirkan yang sudah memang nampak wujud manusia, bukan hanya segumpal daging, katakanlah, sudah berubah manusia, sudah wujudnya wujud manusia. Itulah yang dijadikan patokan. Kalau sudah yang keluar itu wujudnya manusia, karena mungkin terjadi keguguran, waliyadzubillah dan lain sebagainya, kapan dikatakan atau dijadikan patokan kalau itu adalah darah nifas? Bila mana yang keluar itu sudah berwujud manusia. Wa aqallu muddatin yatabayyanu fiha khalqul insan. Dan waktu minimal
nampak wujud manusia, kapan minimalnya? Bisa dikatakan, bisa dianggap atau berwujud itu manusia wahidun wa thamanuna yauman wa aghlabuha thalathatu ashhur, yaitu 81 hari. Kalau keguguran di atas 81 hari. Dan kebanyakan 3 bulan atau 90 hari. Kebanyakan. Ya. Kalau mungkin 81, 82 bisa jadi belum berwujud manusia. Walaupun ada kasusnya yang sudah berwujud manusia. Kalau 50 hari belum berwujud manusia, 60 hari belum. Mulai ada kemungkinan berwujud manusia minimalnya 81 hari, kebanyakan 90 hari. Jadi kalau sudah 100 hari di atas ke atas, maka sudahlah berwujud manusia. فَإِذَا سَقَطَ مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ هَذِهِ الْمُدَّةِ, dan bila mana keluar sesuatu sebelum masa ini, sebelum masa 81 hari tadi, wa hasala ma'ahu damun, dan keluar pula yang namanya darah, fa innaha la tultafatu ilaih, maka tidak usah digubris darah tersebut. Ya. Kalau kemudian terjadi keguguran kurang daripada 81 hari, tidak usah diperhatikan, tidak usah membuat seorang perempuan itu bingung. Wala tada'u sholata wa siyama min ajli. Demikian pula untuk yang namanya sholat, yang namanya berpuasa, tetap dia kerjakan, tidak dia tinggalkan. Li'annahu damun fasidun wa nazif, fayakunu hukmuha hukmul mustahadah. Karena itu adalah darah rusak yang memancar, hukumnya adalah hukum darah istihadah. Itu adalah darah istihadah dan bukanlah darah nifas. Darah nifas adalah tadi yang keluar itu sudah berwujud manusia. Wa aktsaru muddatin nifasi fil ghalibi, dan mayoritas kebanyakan maksimal nifas arba'una yauman ibtida'an minal wiladati aw qablaha biyaumaini aw thalathatin kama sabaq. Kebanyakan berapa lama seorang perempuan itu mengalami nifas adalah 40 hari. Dimulai dari hari di mana dia melahirkan atau sebelumnya, sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan, 2 atau 3 hari. Dimulai dari hari tersebut. Kebanyakan. Li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha, karena hadisnya Ummu Salamah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, kanatin nufasa tajlisu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Adalah para perempuan yang mengalami nifas di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu duduk berdiam 40 hari lamanya. Wa ajma'a ala dzalika ahlul ilmi kama hakahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dan ahli ilmu sebagaimana dihikayatkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dan yang lainnya, para ahli ilmu telah berijma', telah bersepakat. Walaupun kita jumpai ya, dalam mazhab Syafi'i 60 hari, sampai 60 hari maksimal. Sampai 60 hari. Kalau kemudian masih keluar lebih daripada 40 hari, 45 hari bagaimana Pak? Sampai 50 hari bagaimana? Maka dalam mazhab Asy-Syafi'i itu masih darah nifas sampai 60 hari. Ya.
Wa mata tahurat qabla al-arba'in, dan kapan pun suci sebelum 40 hari, bi anil qata'anha hurujud dam, fa innaha taghtasilu wa tusalli fala hadda li aqallihi li'annahu lam yarid tahdiduhu. Kapanpun seorang perempuan itu suci, darah tersebut sudahlah tidak keluar, dan kita mengetahui suci itu bagaimana, sudah kering, betul-betul kering ya. Sebelum 40 hari darah tersebut tidak keluar lagi, maka dirinya itu mandi, mengerjakan sholat, karena tidak ada batasan minimalnya. Katakanlah minimal 20 hari, 30 hari, tidak ada batasan minimalnya. Lam yarid tahdidu, tidak ada. Yang sampai kepada kita tadi dikatakan oleh Ummu Salamah 40 hari. Wa idza tammat al-arba'una wa lam yanqati' anha khurujud dam fa in sadafa 'adata haidhiha fa huwa haidun. Bila mana telah sempurna 40 hari, ternyata darahnya itu masihlah keluar, maka bila mana bertepatan dengan kebiasaan hari waktu haidnya, maka itu adalah haid. Bisa jadi kemudian setelah nifas 40 hari bertepatan dengan waktu di mana dirinya itu haid, maka dihukumi darah haid. Wa illam yusadif 'adatal haid, bila mana tidak bertepatan dengan kebiasaan waktu dirinya itu haid, wastamarra wa lam yanqati' fa huwa istihadatun la tatruku min ajlihil ibadata ba'dal arba'in. Tidak bertepatan dengan hari-hari haidnya, ternyata masihlah keluar, tidak terputus, tidak berhenti, maka itu adalah darah istihadah. Tetap keluar saja terus, itu adalah darah istihadah. Dia tidak tinggalkan karenanya ibadah setelah 40 hari tersebut. Ini katanya Syekh Shalih Al-Fauzan. Dia kerjakan sholat, dia kerjakan puasa, kalau darahnya tidak berhenti. Wa in zada anil arba'in walam yastamir, dan bila mana melewati 40 hari dan tidak terus menerus ya, walam yastamir walam yusadif adatan fa mahallu khilaf, dan tidak bertepatan dengan hari di mana dirinya itu haid, maka itulah yang diperselisihkan. Dan tadi telah kita singgung bagaimana kalau darah itu keluar setelah 40 hari, memang kebanyakan 40 hari. Tapi kenapa kemudian dibedakan menurut pendapat yang pokoknya maksimal 40 hari, kenapa dibedakan? Darah yang keluar katakanlah 1 hari sebelum 40 hari dengan 1 hari yang 40 hari, apa bedanya? Maka wallahu ta'ala alam, diperhatikan. Bisa jadi itu adalah darah nifas kalau kita menurut madhab Syafi'i sampai 60 hari. Ya, bisa jadi itu adalah darah nifas. Kenapa kok dibedakan? Darah yang keluar sebelum 40 hari hanya berjarak 1 hari atau 2 hari, kenapa dibedakan? Kalau masihlah sama, itu adalah darah nifas. Wallahu ta'ala a'lam, sampai 60 hari. Apalagi kalau kita mau melakukan penelitian atau kita membaca, yang bisa jadi karena banyak faktor kaum perempuan sekarang kebanyakan lebih daripada 40 hari, karena banyak faktor, karena zaman yang berbeda dengan zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berikutnya
ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ahkam al-muta'alliqatu bin nifas. Hukum-hukum berkaitan tentang nifas. Ahkamun nifasi ka ahkamil haidhi fima yali. Hukum-hukum berkenaan dengan nifas adalah seperti hukum-hukum berkaitan tentang haid. Yang pertama, yahrumu wata'un nufasa kama yahrum wat'ul haid wa yubahul istimta' alladhi dunal wat'i. Tentunya yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui, tidak diperbolehkan suaminya untuk kemudian mendatanginya, dan diperbolehkan yang selain daripada itu. Yang kedua, yahrumu 'ala nufasa an tasuma wa tusalli aw tatuf bil baiti kal haid. Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan yang mengalami nifas untuk kemudian berpuasa, sholat, tawaf di Baitullah sebagaimana seorang perempuan yang haid. Tidak boleh tawaf. Kalau tidak boleh tawaf, ya berarti kemudian tidak bersa'i. Karena tidak bisa nanti dirinya itu hanya sa'i. Sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Sa'i itu berkaitan dengan tawaf satu paket. Tidak bisa dirinya mengerjakan sa'i walaupun kita mengetahui sa'i itu tidak dipersyaratkan untuk bersuci. Tapi tidak bisa untuk kemudian hanya sa'i baina Safa wal Marwah tanpa tawaf terlebih dahulu. Maka dirinya untuk menunda tawaf dan sa'i. Yang ketiga, yahrumu 'ala nufasa masul mushaf wa qiraatul Qur'an ma lam tafsha nisyanahu kal haid. Diharamkan bagi perempuan yang nifas untuk memegang mushaf, untuk membaca Al-Qur'an selama tidak takut lupa seperti seorang perempuan yang haid. Dan telah kita sampaikan, untuk membaca Al-Qur'an insyaallah tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan adalah memegang mushaf. Ya. Dirinya zikir pagi petang membaca Al-Qur'an, bagaimana tidak zikir pagi petang? Dirinya membaca wirid sebelum tidur, membaca ayat kursi, membaca penutup surat Al-Baqarah, dirinya membaca Al-Qur'an, maka insya Allah tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah memegang mushaf. Yang keempat, yajibu 'ala nufasa qadha as-shaum al-wajib alladhi tarakathu fi nifas kal haid. Wajib atas perempuan yang mengalami nifas untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan, seperti seorang perempuan yang tidak berpuasa karena haid. Yang kelima, yajibu 'ala nufasa an taghtasil 'inda nihayatin nifas kama yajibu dzalika 'alal haid. Wajib bila mana kemudian sudah selesai untuk kemudian mandi, sebagaimana hal itu diwajibkan atas perempuan yang haid, yang selesai daripada haid. Kemudian ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faidah idzan qata'ad dam 'anin nufasa qabla al-arba'in. Bila mana darah itu terputus dari perempuan yang mengalami nifas sebelum 40 hari, 30 sekian terputus darah tersebut, wa ghtasalat wa shallat wa shamat, maka dia pun sebelum 40 hari itu dia mandi,
dia kerjakan sholat, dia kerjakan puasa. Tsumma ada 'alaiha dam qabla al-arba'in. Dan ternyata 31 katakanlah terputus. Kemudian 36 di hari yang ke-36 katakanlah contohnya misalnya darah itu kembali, darah itu keluar lagi sebelum 40 hari. Fasahihu annahu yu'tabar nifasan tujlisuhu wa ma samathu fi waqti tuhri al-mutakhallil fahuwa sahihun la taqdhi. Maka yang benar itu adalah dianggap nifas. Darah yang keluar lagi itu dianggap nifas. Dia harus duduk, tidak kerjakan sholat. Dan tadi bagaimana? Dari 31 sampai 36 dia kerjakan sholat. Maka insya Allah yang dia kerjakan itu sholat, puasa. Di waktu itu sahih. Dia tidak mengqadha'nya. Jadi yang diqadha, yang diganti adalah selain daripada itu. Katakan 40 hari totalnya, 30 hari totalnya berpuasa. Ternyata dia sempat untuk berpuasa karena melihat tidak keluar darah tersebut selama 4-5 hari, 4 atau 5 hari. Maka dia hanya memiliki hutang 25 atau 26 hari. Dianggap sah puasa yang dia kerjakan di mana waktu darah nifas tersebut berhenti. Kemudian faedah yang lain, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa dhahara mimma taqaddama anna dam nifas sababu al-wiladah. Telah nampak dari apa yang telah lalu bahwasanya darah nifas itu sebabnya adalah kelahiran. Wa anna damal istihadhah damun aridun limaradin wa nahwih. Darah nifas itu penyebabnya adalah kelahiran, melahirkan. Dan darah istihadhah itu adalah darah yang kebetulan ada sesuatu yang terjadi karena sakit dan yang semisalnya. Wa anna damal haid huwa dam al-asli wallahu a'lam. Sedangkan darah haid itu adalah darah asli, darah qadrati wallahu ta'ala a'lam. Jadi yang memang menyertai seorang perempuan itu adalah darah haid. Darah nifas karena melahirkan, darah istihadhah itu karena insiden, karena sesuatu yang terjadi. Kemudian yang berikutnya tanawul al-hubub, meminum pil. Dikatakan oleh tanawal al-mar'atu bagi seorang perempuan untuk yang menghalangi dari keluarnya haid. Tidak karena dari kan kesehatannya. Bila mana hal itu tidak membahayakannya. Setelah sebelumnya dia berkonsultasi dengan seorang dokter. Bagaimana berhaji, bagaimana apakah boleh tidak kesulitan biar bisa beribadah dengan maksimal. Terlebih dahulu dengan dokter. Fa'idha tanawalathu wamtana'al haidu anha. Dan bila mana sudah terjadi dia pun meminumnya
hingga akhirnya darah haid itu tidak keluar, fa inna wa tusalli hukumnya adalah seperti perempuan. Itu bila mana ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana mungkin ada yang bertanya berkenaan dengan pil, ya, obat keluarnya darah haid tersebut. Yang berikutnya adalah pembahasan berkaitan dengan al-ijhad, ya. Hukmu al-ijhad, hukum aborsi, ya. Mungkin ini kita langsung bacakan bahasa Indonesianya, ya, biar selesai. Wahai saudariku kaum muslimah, sesungguhnya engkau itu mengemban amanah secara syar'i atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam rahimmu. Seorang manusia laki-laki maupun perempuan memiliki amanah. Di antara amanah yang dimiliki oleh kaum perempuan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam rahimnya. Engkau mengemban amanah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam rahimmu dari kehamilan, maka janganlah kemudian kau menutupinya, janganlah kemudian kau itu menyembunyikannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yahilu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Dan tidaklah halal, tidaklah boleh bagi mereka untuk menutupi, untuk menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam rahim-rahim mereka, bila mana mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak boleh untuk kemudian menyembunyikannya, apalagi kemudian mengaborsinya, waliyadu billah. Maka janganlah engkau itu melakukan rekayasa untuk menggugurkannya, untuk terbebas dari janin tersebut dengan cara apapun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagimu untuk tidak berpuasa di hari-hari Ramadan, bila mana berpuasa itu menyulitkanmu ketika engkau dalam kondisi hamil, atau puasa itu membahayakan janinmu. Bahkan kemudian diberikan rukhsah. Tidak ada alasan secara syar'i yang dibenarkan. Dan apa yang tersebar dan apa yang banyak terjadi di zaman ini dari praktek-praktek aborsi, itu adalah pekerjaan yang diharamkan. Itu adalah perbuatan yang diharamkan. Entah pelakunya atau seseorang yang menolong untuk melakukannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Atau mungkin yang menjual ramuan ataupun obatnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Banyaknya praktek aborsi, ya, di antara penyebabnya seperti yang kita ketahui, ya, maraknya perbuatan zina, wa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada yang melakukan aborsi berkali-kali, ya. Pelakunya
Satu orang dia melakukan berkali-kali, wa na'udzubillah min dzalik. Sampai berapa? 8-10 kali, wa na'udzubillah. Dari lelaki yang sama berharap untuk dinikahi, tapi ternyata tak kunjung dinikahi. Padahal dengan menikah itu selesai permasalahan tersebut. Tapi demikianlah setan itu menghias-hiasi apa yang dikerjakan oleh manusia. Dengan kalimat aku nikahkan, kemudian dia laki-laki itu menjawab aku terima, ya kan? Sudahlah kemudian sah. Sudahlah kemudian itu menjadi anaknya. Anak yang halal dinisbatkan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau itu adalah mitsaqan ghalidz. Tali yang demikian kokoh pernikahan tersebut. Dan itu adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala katakan di dalam surat Ar-Rum ayat 21, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tidak ada hubungan apa-apa, tapi ternyata kemudian setelah menikah menjadi segalanya, katakanlah pasangannya tersebut. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari dua orang itu. Kemudian ada anak-anaknya, ada cucu-cucunya, ada cicit-cicitnya. Demikian banyak. Ketika kita berkumpul, katakanlah dengan keluarga-keluarga kita merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya katakan sudah puluhan jumlahnya, 30, 40, 50 ketika berkumpul semuanya mungkin itu ya. Dahulu semuanya ini hanya dari dua orang. Kakek nenek kita menikah katakanlah, atau mbah buyut kita menikah. Kemudian beranak pinak sampai sebanyak itu. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi bedanya adalah, ya kan? Bedanya adalah hanya sedikit. Walaupun tidak bisa juga dikatakan sedikit. Tapi hanya dengan kalimat tersebut yang tidak membutuhkan waktu 5 menit. Hubungan sebelumnya adalah haram, setelahnya menjadi halal. Tapi demikianlah setan menghias-hiasi apa yang dilakukan oleh manusia. Nanti kalau menikah bebannya demikian dan demikian, hingga masih melakukan perbuatan haram tersebut. Bila mana sudah ditiupkan roh, ya, sudah ditiupkan roh, sudah ada rohnya janin tersebut, kemudian mati dengan sebab aborsi, ya, fa inna dzalika, maka hal itu adalah dikatakan membunuh yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sudah berwujud manusia. Kalau tadi telah kita bahas wujud manusianya itu kapan? Mulai 81 hari. 90 hari. Kita perhatikan dalam hadis 40 hari yang ketiga, setelah 120 hari ditiupkan roh. Bagaimana kalau sebelumnya? Kalau setelah 120 hari jelas sudah ditiupkan roh. Kalau sebelumnya bagaimana? Maka diperhatikan kalau sudah bergerak, maka tentunya itu sudahlah ditiupkan roh. Dan ada hukumannya, itu adalah tindakan pidana, wajib untuk kemudian mengeluarkan diat karena dia telah melakukan pembunuhan. Walaupun anak tersebut belum dilahirkan. Adapun untuk membayar kafarat, maka dilakukan untuk membayar kafarat tersebut dengan memerdekakan budak. Bila mana tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka yang melakukan praktek aborsi setelah janin itu ditiupkan roh, maka dia membayar diat
Diat pembunuhan seperti yang kita ketahui 100 ekor unta. Dan para ulama menamakan amalan itu, perbuatan itu dengan al-mau'udatus sughra. Mengubur bayi hidup-hidup tapi ringan karena masih dalam rahim. Kalau praktek orang jahiliyah dahulu sudah dilahirkan, sudah usia 5 tahun, 6 tahun, dikuburkan hidup-hidup anak perempuan tersebut. Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, upaya menggugurkan kandungan itu adalah tidak boleh selama belum jelas kematiannya. Masih hidup, jika nyata kematiannya, janinnya itu tidak berkembang, janinnya itu mati, maka hal itu adalah diperbolehkan. Majelis Hay'ah Kibarul Ulama mengeluarkan surat keputusan fatwanya sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh menggugurkan kandungan sejak fase pertama hingga berikutnya, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan itu pun hanya boleh dalam batas lingkup yang sangat sempit. Haruslah dimusyawarahkan dengan dokter, dengan alim ulama setempat terkait kasusnya tersebut. Sejak fase pertama, dan itu adalah tidak dibenarkan. Hanya boleh dalam ruang lingkup yang sangat-sangat sempit. Yang nomor 2, jika kandungan itu dalam fase 40 hari pertama, sedang alasan penggugurannya adalah khawatir menghadapi kesulitan memelihara anak, atau lantaran takut tidak mampu untuk memikul biaya kehidupan keseharian. Demikian pula pendidikan mereka, masa depan mereka, atau merasa cukup dengan anak yang ada, maka ini adalah tentunya tidak diperbolehkan. Karena alasan-alasan yang demikian itu. Wa ma bikum min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang kecuali Allah Subhanahu wa taala menanggung rezekinya. Maka janganlah seseorang kemudian khawatir terhadap masa depannya. Allah alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian apa yang di bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahi." Dan kalian, wahai manusia, di bumi sebagai tempat kalian, wa mata', dan kalian bersenang-senang, kalian mendapati kebutuhan-kebutuhan kalian. Sampai kapan ada kebutuhan manusia itu di bumi? Ilahin, sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air, makanan, sumber daya alam dan sebagainya. Sampai kapan untuk manusia? Sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak boleh menggugurkan kandungan jika telah menjadi alaqah, segumpal darah, atau mudghah, segumpal daging, sebelum tim medis yang terpercaya itu memutuskan bahwa kehamilan itu jika berlanjut akan membahayakan keselamatan ibunya, dikhawatirkan berdampak kematiannya. Jika berlanjut maka boleh menggugurkannya setelah berbagai sarana dan upaya itu dilakukan. Itu yang nomor 3. Dia berbolehkan kalau sudah tim medis yang memfatwakan kalau hal itu akan membahayakan keselamatan ibunya. Yang keempat, setelah fase ketiga,
40 hari yang ketiga, 40 hari, 40 hari, 40 hari sebagaimana kita ketahui, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah fase ketiga, 40 hari yang ketiga, setelah sempurna 4 bulan kandungan, 120 hari atau 4 bulan, tidak boleh menggugurkannya sebelum tim medis spesialis terpercaya memutuskan bahwa tetapnya keberadaan janin di perut ibu akan berdampak kematiannya. Hal itu pun setelah berbagai sarana dan upaya medis untuk menyelamatkan nyawanya. Keringanan hukum dibolehkan mengambil tindakan medis untuk pengguguran ini hanyalah dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Yaitu apa? Daf'an li'a'zami ad-dararaini wa jalban li'udma al-maslahataini. Mencegah bahaya yang terbesar. Ada dua bahaya, ya. Bahaya untuk ibu, bahaya untuk janin, ya. Maka diambillah bahaya yang lebih ringan, mengorbankan tersebut. Ada dua masalah, keselamatan ibunya, maslahat keselamatan janinnya. Diambillah maslahat yang lebih besar, yaitu maslahat ibunya. Ibunya masih ada anak-anak yang lain juga. Ibunya masih punya keluarga. Berbeda dengan janin tersebut. Maka diambillah maslahat yang terbesar. Majelis Hay'ah Kibarul Ulama seiring mengeluarkan keputusan fatwanya ini mewasiatkan untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berlaku cermat penuh kehati-hatian dalam mengambil tindakan. Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa memberikan taufik, ya. Itu wasiat yang disampaikan oleh Hay'ah Kibar al-Ulama. Setelah mengeluarkan beberapa fatwanya tersebut, tetap menasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan tersebut. Dalam risalah Ad-Dima' At-Tabi'iyah lin-Nisa, ya, risalah berkaitan darah-darah kaum perempuan miliknya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, idza qasada min isqatihi itlafahu, bila mana yang dijadikan tujuan menggugurkan itu adalah memusnahkannya, menghilangkannya, fa hadza in kana ba'da nafhir ruh fihi fa huwa haram bila raib. Bila mana setelah ditiupkan ruh, ya. Dan tadi telah kita sampaikan, ditiupkan ruh itu kapan? Ya 120 hari. Bagaimana kalau kemudian sebelum itu sudah bergerak-gerak? Janin tersebut ya bisa jadi minimal adalah 80 hari. 81 hari wallahu ta'ala. Mungkin 90 hari, 100 hari. Tidak menutup kemungkinan akan hal tersebut. Bila mana setelah ditiupkan ruh, maka haram tanpa ada keraguan lagi. Li'annahu qatlu nafsin bighairi haq. Itu adalah membunuh tanpa hak. Wa qatlun nafsil muharramah haram bil kitabi wa sunnah wal ijma'. Membunuh sebagaimana kita ketahui itu adalah dosa besar, ya. Itulah dosa diiringi dengan dosa, dosa yang diikuti dengan dosa-dosa yang selanjutnya, wa na'udzubillah. Dari perbuatan zina tersebutlah terjadi pembunuhan tersebut, wa na'udzubillah min dzalik. Dosa yang melahirkan dosa, sebagaimana kebaikan yang melahirkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Kebaikan yang menuntun kepada kebaikan
kebaikan yang selanjutnya. Kita menghadiri majelis ilmu itu adalah sebuah kebaikan. Insya Allah akan mengantarkan kita pada kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin kita mendapatkan suatu amalan, ya, kita mengerti fadilahnya disampaikan dalam majelis ilmu tersebut, kemudian kita mengamalkannya. Atau mungkin sesuatu yang kita anggap dahulu itu diperbolehkan, kok ternyata disampaikan dalil kalau hal itu tidak diperbolehkan, kemudian kita meninggalkannya. Atau kita mendengar satu kalimat, dua kalimat yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, ya, adalah sebuah kebaikan. Seseorang itu berada di atas agama temannya, mendapatkan kebaikan, dinasihati oleh temannya, diajak katakanlah ke majelis ilmu yang lain, katakanlah, adalah sebuah kebaikan. Sebagaimana tadi, wa na'udzubillah, dosa melahirkan dosa-dosa yang selanjutnya. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Ahkam An-Nisa, beliau mengatakan nikah itu disyariatkan untuk memperoleh anak. Di antara hikmah daripada menikah, tidaklah setiap mani itu menjadi anak. Karena itu jika telah berbentuk, berarti telah tercapai tujuan tersebut. Maka kesengajaan untuk menggugurkannya itu adalah menyalahi hikmah. Namun jika hal itu dilakukan pada fase permulaan kehamilan, berarti sebelum ditiupkan roh, itu dosa besar. Karena embrio itu seharusnya terus berkembang sampai sempurna, sampai kemudian dilahirkan. Hanya saja pengguguran di fase itu lebih ringan dosanya ketimbang di fase setelah ditiupkan roh. Jika wanita itu sengaja menggugurkan janin setelah memiliki roh, maka itu sama saja dengan membunuh seorang manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, mengapa? Atas sebab apa kalian itu dibunuh? Ya. Tentunya, ya. Sebabnya adalah ya, kezaliman, kejahilan. Tidak ada dosa. Atas dosa apakah dibunuh? Wahai saudari kaum muslimah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berani melakukan perilaku dosa semacam ini karena tujuan apapun, dan janganlah tertipu oleh propaganda-propaganda yang menyesatkan, kebiasaan yang batil yang tidak bersumber berlandaskan akal maupun agama. Mungkin itu ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, di hari ini, ya, di bulan Dzulqa'dah, berkenaan tentang nifas. Dan tadi yang terakhir yang kita bacakan adalah berkenaan dengan hukum al-ijhad atau hukum aborsi. Mungkin kalau ada tambahan ataupun ada 1-2 pertanyaan, silakan.
Sini ada pertanyaan. Bila ada wanita yang hamil yang mengalami pendarahan, setelah diperiksakan ke dokter, dikatakan oleh dokter bahwasanya janin masihlah bagus, masihlah bisa untuk kemudian dipertahankan, dan dokter mempersyaratkan kalau ibunya haruslah beristirahat. Tapi karena suatu hal ternyata tidak bisa istirahat total ya, yang akhirnya mengakibatkan keguguran. Apakah seperti ini dikatakan sebagai aborsi? Maka wallahu ta'ala alam, ya, tidak ada niat, tidak ada maksud daripada ibu itu untuk melakukan aborsi, ya. Tidak ada niat. Ada mungkin dalam anggapannya, oh ternyata tidak apa-apa, ya. Katakanlah dia mencoba untuk beraktivitas, melakukan sesuatu, akhirnya kemudian katakanlah ada perasaan dalam dirinya kalau sudah kuat, akhirnya katakanlah melakukan tindakan yang berat, ternyata tapi qadarullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, katakanlah keguguran. Maka tentunya ini, ya, adalah bukan aborsi. Tidak ada niat dari ibunya untuk melakukan aborsi. Aborsi sebagaimana yang kita ketahui, memang dilakukan upaya-upaya, usaha-usaha untuk menggugurkan kandungan tersebut. Sedangkan yang dilakukan oleh ibu ini adalah seperti yang kasusnya mungkin kita sampaikan demikian. Menganggap kalau dirinya sudah kuat, mencoba sedikit demi sedikit, ternyata tidak apa-apa, tapi kemudian ketika dia tambahkan aktivitasnya ternyata malah keguguran, ya, maka ya, qadarullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukanlah termasuk tindakan aborsi. Wallahu taala a'lam. Sembari tentunya apa? Memperbanyak istighfar, ya. Memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mencuci baju di mesin cuci biar menjadi suci? Ini mungkin biasanya ibu-ibu yang sering mencuci, ya. Mungkin ditanyakan kepada yang lain, sharing, ya. Bagaimana cara mencuci di mesin cuci biar yakin kalau hasil cucian itu adalah suci. Yang zahirnya ya apa ya, dibersihkan terlebih dahulu, ya. Dibersihkan terlebih dahulu, setelah yakin baju tersebut barulah kemudian dimasukkan dalam mesin cuci, ya. Yang jelas kalau ada najis, ya dihilangkan saja terlebih dahulu, barulah kemudian dimasukkan ke dalam mesin cuci. Atau mungkin ada cara yang lain, nanti bisa sharing dengan saudari yang lain. Sudah cukup ini? Ada pertanyaan yang lain? Cukup, ya? Demikian ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas ahkam tahtassu bil libasi wal hijab. Hukum-hukum berkaitan tentang pakaian dan hijab. Jadi sudah selesai pasal yang ketiga, ya, yang kita bahas beberapa waktu berkenaan tentang haid, istihadah, dan nifas. Pertemuan yang selanjutnya berkaitan tentang pakaian dan hijab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi